Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sabahal khair. Ayatullah wa thalibat kelas 12 Madrasah Aliyah dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini pembelajaran daring kita akan membahas tentang hidup tentram karena jujur dan adil. Bab terakhir ini ya. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Hidup tentram dengan berperilaku adil dan jujur. Ini peta konsepnya. Adil dan jujur. Karakter utama adil, ihsan, wafa, menegakkan keadilan Allah secara pribadi maupun sosial. Kepribadian pemimpin adil dan jujur. Kedudukan iman, takwa, dan jujur. Motivasi untuk jujur, ancaman tidak jujur. Ya, ini adalah poin-poin yang perlu Anda pahami, ya. Kita langsung masuk pada surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Shadaqallahul Azim. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Jelas berdasarkan ayat ini Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dan terus berbuat kebajikan, berbuat baik kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan melarang berbuat keji dan kemungkaran. Ini artinya keadilan itu mutlak harus ditegakkan dan kejujuran harus ditegakkan. Terlebih ketika kita sudah bersumpah, jangan terlalu mudah menggunakan sumpah
untuk membela diri kita, padahal kita sebenarnya tidak jujur, padahal kita sebenarnya tidak adil. Karena itu akan membawa malapetaka bagi kita, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Karena Allah akan memperlihatkan segalanya. Digambarkan di sini, janganlah seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benang-benang yang telah dirajut dengan erat. Seperti baju sudah rapi, kemudian benangnya kita urai, kita rusak, kita jabut satu persatu benangnya sehingga tidak menjadi satu kesatuan yang utuh. Hancur lebur itu. Satu kebohongan, satu ketidakadilan akan mampu menghancurkan banyak orang. Jadi teruslah berbuat adil dimanapun posisimu, bagaimanapun keadaanmu. Ini yang diisyaratkan oleh surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Jadi sampai kapanpun kita harus berusaha menegakkan yang namanya keadilan itu, jujur, meskipun itu terasa pahit sekali rasanya. Karena orang jujur itu zaman akhir seperti ini sangatlah langka. Tetapi jangan pula kita dengan kejujuran kita orang mempermainkan kita. Kita tetap jujur, tapi kita juga harus bisa menguasai keadaan. Jangan sampai dihancurkan orang dengan kebohongan-kebohongannya. Jujurlah yang smart, jujur tapi juga pandai, ya, membaca situasi dan kondisi dimanapun kita berada. Jadi itu yang harus kita lakukan. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin. Sebuah kejujuran di mana kita sebelum diciptakan oleh Allah. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab dengan jujur, betul, engkau Tuhanku ya Allah. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Jadi Allah sudah mengajarkan kejujuran kepada kita, persaksian, saksi menjadi saksi bahwa hai anak Adam, bukankah aku ini Tuhanmu yang menciptakan kamu? Nggih Gusti, jenengan adalah Tuhan saya, Tuhan kami. Nah, ini fondasi awal bahwa Allah memang benar-benar ingin kita berkata jujur ila yaumil qiyamah. Ini harus kita tegakkan dimanapun kita berada, ya. Agar ketika di hari kiamat manusia tidak akan bersilat lidah. Loh, saya tidak tahu kalau Tuhan saya adalah Allah. Oh, tidak bisa, karena sebelum kita dilahirkan sudah ada ruh di dalam rahim ibu kita. Allah sudah menyatakan persaksian kepada kita. Akukah Tuhanmu? Iya, engkau adalah Tuhanku, kata Allah. Kata kita manusia, gitu. Sehingga tidak bisa kita mengelak lagi, kita menghindar dari kejujuran-kejujuran. Yang pasti kejujuran kita ini akan bernilai berharga ila yaumil qiyamah. Kebohongan secantik apapun, kebohongan serapi apapun, sehebat apapun, ketidakadilan sehebat apapun penguasa, mungkin pengadilan di dunia tidak bisa menjangkaunya. Tapi ingat, hidup itu tidak di dunia saja. Kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada satupun yang meleset dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya anak-anak. Saya kira ini pembelajaran daring bab terakhir kelas 12. Selamat belajar. Tugas Anda adalah merangkum kembali isi dari pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat
bekerja. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.